Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester genap. Bersama lagi dengan Pak Amar, kita akan melanjutkan pembahasan prestasi dan kemajuan Islam di era Khulafaur Rasyidin. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qahr bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Beliau lahir pada tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Umar lahir dari keluarga bangsawan. Ia bisa membaca dan menulis. Beliau memiliki fisik yang tinggi besar dan memiliki karakter keras dan tegas, sehingga disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Sebelum masuk Islam, Umar melakukan adat istiadat jahiliyah, antara lain pernah mengubur putrinya hidup-hidup dan seorang peminum berat. Beliau sangat memusuhi dan membenci Islam. Setelah masuk Islam, sikap keras dan kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam mulai berubah menjadi lemah lembut. Dengan watak yang tegas dan keras, Umar bin Khattab menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Hal ini menjadikan umat Islam semakin kuat dan disegani. Beliau dijuluki Al-Faruq dikarenakan ketegasan beliau dalam membedakan mana yang hak dan yang batil. Prestasi dan kemajuan pada era kepemimpinan Umar bin Khattab. Melanjutkan perluasan wilayah Islam yang dilakukan Abu Bakar, yaitu menguasai Syria dari Romawi dan dengan mengirim pasukan yang pertama ke Mesir dipimpin oleh Amr bin As, kedua ke Irak dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka pada saat kepemimpinan Umar, wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Mengatur administrasi keuangan pemerintahan. Dikarenakan semakin luasnya wilayah Islam, maka Umar mencontoh sistem administrasi yang berkembang saat itu, yakni Persia. Maka wilayah Islam dibagi menjadi beberapa provinsi, antara lain Mekah, Madinah, Syria, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Langkah-langkah yang diambil Khalifah Umar dalam bidang keuangan, yaitu yang pertama, mendirikan Baitul Mal untuk mengurusi keuangan negara dan Dewan Perang untuk mengurusi administrasi ketentaraan. Yang kedua, menggunakan sistem penggajian pada pegawai pemerintah. Yang ketiga, menggunakan Baitul Mal sebagai badan yang memberikan santunan pada rakyat. Mengatur kalender Hijriah atas saran dari Ali bin Abi Thalib, dan agar umat Islam mudah menghitung dalam penanggalan, maka beliau memberlakukan penanggalan Hijriah untuk umat Islam. Kenapa dihitung sejak hijrahnya Nabi? Karena hijrah adalah momentum terbesar dalam perjalanan dakwah Islam. Mendirikan lembaga-lembaga kajian Al-Quran. Pada saat Umar bin Khattab menjabat khalifah, Madinah ditetapkan sebagai kota pusat kajian Al-Quran dan fikih. Ada sekitar 130 sahabat yang aktif dalam memberikan fatwa pada saat itu, antara lain Khalifah Umar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain.
Wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meninggal setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada hari Rabu 4 Zulhijjah 23 Hijriah. Beliau ditusuk dengan sebilah pisau ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Beliau wafat pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Kesimpulan, jika kamu jadi pemimpin kelak, jadilah pemimpin yang jujur, adil, dan tegas, diiringi dengan kelembutan hati. Demikian materi ajar pada kali ini. Sampai jumpa di materi ajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.